Kita lanjutkan nomor 31. Peluang dua orang calon karyawan, yakni Cindy dan Della, untuk diterima di suatu perusahaan adalah 9/10 dan 11/12. Ini seperti tadi ya. Ini seperti tadi kasusnya. Misalkan peluang si Cindy sukses itu adalah PC 9/10 dan peluang Della yang sukses itu adalah 11/12. Kita cari komplemennya. Cindy gagal itu berarti 1/10. Peluang Della gagal itu adalah 1/12. Nah, kita tinggal jawab yang diminta. Tentukan peluang Cindy diterima tetapi Della tidak diterima. Oke. Kalau Cindy diterima, itu peluang C dikalikan peluang Della tidak diterima. Peluang D tidak diterima. Oke. Berarti 9/10, Della ditolak itu 1/12. 9/120. Disederhanakan ya, dibagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 40. Seperti itu. 32. Sekeping uang logam dilempar 3 kali. Peluang munculnya 2 angka atau 2 gambar adalah berapa? Oke. Kalau uang logam dilempar 3 kali atau 3 uang dilempar sekali, kita gunakan Pascal saja. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Oke. Ini adalah untuk 0 angka, 1 angka, 2 angka, 3 angka. Dan berlaku untuk gambar juga. Peluang muncul 2 angka atau 2 gambar. Oke. Muncul 2 angka, peluang 2 angka itu ini. Jawabannya 3/8. Peluang 2 gambar juga sama, yaitu 3/8. Sehingga yang ditanyakan adalah peluang 2A atau itu ditambah peluang 2 gambar. Peluang 2 angka itu 3/8 ditambah 3/8, yaitu 6/8. Dibagi 2 jadinya 3/4. 33. Dua kotak masing-masing berisi 12 jeruk. Setelah diperiksa, terdapat 2 jeruk yang busuk pada kotak A. Oke, saya tulis dulu. Kotak A dan kotak B masing-masing berisi 12 jeruk. Terdapat 2 jeruk yang busuk pada kotak A. Berarti yang A itu ada 2 busuk, tapi 10 yang busuk sama baik. Wah, tak singkat apa ini? Busuk sama... tak buat rusak gitu aja ya, misal busuk itu rusak gitu ya, ini yang baik. Kemudian di kotak 2 ada 1 yang busuk. Oke, ada 1 yang rusak, 11 yang masih baik. Oke, jika dari masing-masing kotak diambil sebuah jeruk, peluang terambilnya sebuah jeruk yang busuk adalah berapa? Ini diambil 1, ini diambil 1. Yang diminta adalah peluang sebuah jeruk yang busuk. Ingat, satu yang busuk itu bisa ada 2 kemungkinan, yaitu kotak 1 dapatnya busuk dan yang 1 baik, atau kotak pertama itu dapat baik dan 1 yang busuk. Jadi bisa ada 2 kemungkinan ya, kotak pertama yang dapat busuk dari kotak pertama atau dapat busuk dari kotak kedua. Oke. Kalau di kotak pertama dapat 1 yang rusak. Rusak itu peluangnya 2 dari 12. Kemudian atau itu berarti ditambah. Kemudian rusak ya, rusak dari kotak kedua itu 1 dari 12. Jawabannya 3/12. Sebentar, ini diambil satu-satu ya. Jika dari masing-masing kotak diambil, masing-masing diambil 1, berarti tidak seperti ini.
Oke, satu rusak itu peluangnya 2/10, baiknya ini kotak A, ini kotak B, ini kotak A, kotak B. Kotak B dapat baik ya, kotak B dapat baik itu peluangnya 11/12 seperti ini. Kemudian atau yang kedua adalah satu baik, kotak A itu dapat yang baik, kotak A dapat yang baik itu 10/12 dikali dari kotak B dapat rusak, rusak itu 1/12. Jadi jawabannya 22/144 ditambah 10/144 atau 32/144. Bisa dibagi berapa ini? Kalau dibagi 4 dapat 8, dibagi 4 dapat berapa? 144. 36. Masih bisa lagi ya, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 9. Oke, ini jawabannya. Oke, karena satu-satu diambil ya, jadi saya kerjakan seperti ini. Bola A dapat rusak, bola B dapat baik, atau dari A dapat baik, yang dari B dapatnya rusak. Jadi dua kemungkinan itu kita kerjakan. Lalu dijumlahkan. 34. Sebuah kotak berisi 5 merah, 3 kuning. Jika diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, jadi ngambilnya satu-satu, peluang terambil keduanya merah adalah berapa? Merah. Oke, merah saat ngambil pertama peluangnya masih 5/8. Tapi karena bola tidak dikembalikan, maka pernya tinggal 7 dan merahnya tinggal 4 ya. Merahnya tinggal 4. 4 sama 8 dapat 2, jadinya 5/14. 35. Andi, Benny, Chelsea, dan Denny A, B, C, D akan berfoto secara berdampingan. Peluang Andi dan Benny berfoto selalu berdampingan adalah berapa? Yang pertama, untuk NS-nya kita cari semua kemungkinannya dulu, yaitu 4 orang tanpa syarat, yaitu 4, 3, 2, 1. 4 faktorial, berarti 4 kali 6, 24 ya. Kemudian NA-nya itu yang disyaratkan tadi. Ingat, di sini ada kata bahwa si Andi dan Benny itu selalu berdampingan ya. Kalau Andi Benny berdampingan, saya buat seperti ini aja. A, B, C, D. Andi dan Benny selalu berdampingan, ini kita anggap satu objek. Berarti jawabannya adalah, kalau yang NS-nya tadi adalah 4 faktorial, yaitu 24. Kalau yang NA-nya, karena Andi dan Benny harus berdampingan, kita anggap 1. Sekarang kita lihat ada 3 objek, berarti 3 faktorial. Dikali AB, itu kan 2 orang yang dikunci tadi, itu bisa bertukar-tukar sebanyak 2 faktorial ya. Jadi 3 ini dari AB, C, D, ada 3 kelompok. Kemudian 2 ini di dalamnya AB. Di dalam AB itu bertukar sebanyak 2. Berarti 3 faktorial itu 3, 2, 1, 2 kali 1. 3 kali 4, 12 ya. Sehingga peluang yang dicari adalah 12/24 atau setengah. Tiga kali 2 kali 2, 12. Oh, jawabannya yang ini, 6/12. Nah, ini opsinya kok membingungkan ya. Jawabannya 6/12. 36. Di toko tersedia 1 lusin lampu, 2 lampu diantaranya rusak. Oke. 1 lusin lampu berarti 12, yang rusak 2, berarti 2 rusak, dan ada 10 yang baik. Ada 3 orang membeli masing-masing sebuah lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah berapa? Oke, kalau namanya orang membeli, ambil satu. Ngambilnya satu-satu dan tidak dikembalikan gitu. Pertanyaan, berapa peluang apa ini?
pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Pembeli kita ketiga mendapatkan lampu rusak. Ingat, lampu yang rusak ada dua. Yang penting itu pembeli ketiga itu rusak. Yang pertama bisa, wah ini banyak ini kemungkinannya ya. Ini nggak ada keterangan, pertama kedua harus baik atau boleh rusak, ini nggak ada keterangan ini. Bisa kita kerjakan semuanya. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Bisa baik-baik rusak, bisa baik rusak-rusak, bisa dapat rusak, baik, rusak. Kelihatannya kemungkinannya ini. Yang penting yang terakhir itu dapatnya rusak. Kemudian rusaknya kan masih ada satu lagi ya. Bisa jadi pembeli pertama kedua nggak dapat itu rusak, atau bisa jadi pembeli kedua dapat yang rusak, bisa jadi pembeli pertama dapat yang rusak. Tapi yang ketiga jelas dapat rusak ya. Jadi kemungkinannya ini. Nanti kita jumlahkan semua. Baik rusak. Oke, baik ada 10 per 12. Kemudian baiknya sudah terambil 1, baik lagi, baik yang kedua itu tinggal 9 per 11. Rusak itu masih 2 per 10. Kenapa penyebutnya berkurang? Karena lampunya tidak dikembalikan. Oke, ini 180 per berapa ini? 132,0. Berikutnya baik rusak. Baik adalah 10 per 12. Yang kedua dapat rusak masih 2, tapi per 11. Rusak lagi itu masih 1 ya, rusaknya tinggal 1 per 11. Per 10 maaf. Jadinya 20 per 132,0. Terakhir rusak baik rusak. Rusak pertama ada 2 per 12. Yang kedua baik ada 10 dari 11. Yang ketiga rusak lagi, tinggal 1 rusaknya. Lampunya tinggal 10. Berarti ada 20 per 1320. Lalu semuanya kita jumlahkan, jadinya berapa ini? 18 sama 4 ya, 18 sama 4. 22. Totalnya 220 per 1320. Nolnya kita coret, dibagi 2 dapat 11, dibagi 2 dapat 6 ya. Dapat berapa ini? 1320 dibagi 2. 132 ding. 66. Kok masih bisa disederhanakan lagi ya ini ya? 1 per 6 bagi 11 per 6. 11 per 66 aja ya, sudah ada ya. Jadi terkadang opsinya mengecoh tidak ke bentuk yang paling sederhana. Berikutnya 37. 3 mata uang setimbang dilempar sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul paling sedikit 1 sisi gambar. Oke, 3 uang kita siapin Pascal. Peluang paling sedikit 1 gambar. Paling sedikit 1 gambar. Ini X-nya 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Kalau paling sedikit 1 gambar itu yang ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Berarti peluang yang diminta adalah 3 tambah 3 tambah 1 ya, 7 per 8. Sehingga frekuensi harapannya tinggal 7 per 8 kita kalikan dengan 80 kali. Coret-coret dapat 10, 70 kali. Frekuensi harapan rumusnya seperti itu, peluang dikalikan banyaknya uji coba. 38. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali, NS-nya berapa? Sebuah dadu itu 6, sekeping uang itu 2, NS-nya 12. Tentukan frekuensi harapan munculnya gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Jadi kejadian A itu munculnya gambar lalu ganjil, gambar lalu 3, gambar lalu 5. NA-nya ada 3, jadi peluang A adalah 3 per 12 atau 1/4 ya. Frekuensi harapan dari A tinggal peluangnya dikalikan banyaknya
uji coba seperti itu ya. Oke, 112 dibagi 4 hasilnya 28 kali. Oke, kita lanjut nomor 39. Sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 11. Oke, ada angkanya ya, 1 sampai 11. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Nah, hati-hati, ada kata dengan pengembalian artinya dia saling bebas. Pengambilan pertama tidak mempengaruhi pengambilan kedua. Begitu juga sebaliknya. Dilakukan sebanyak 1331 kali. Frekuensi harapan terambil bola-bola tersebut bernomor kelipatan 4 dan 9. Oke, untuk kelipatan 4, ini namanya peluang A dan B. Peluang A untuk kelipatan 4 dikalikan peluang B untuk angka 9. Kelipatan 4 itu ada 4 dan 8 saja. 12 tidak ada karena bolanya cuma 11. Berarti ada 2 kemungkinan dari 11 bola. Sedangkan untuk terambil nomor 9, 9 itu hanya 1 kemungkinan dari 11 bola. Jadinya dikalikan 2 per 121. Nah, kalau ditanya frekuensi harapan ini, A dan B tadi, tinggal kamu kalikan 2 per 121 dikalikan banyaknya uji coba, yaitu 1331. Nah, ini kalau dihitung sama ini, jadinya 11, 11 kali 2, 22. Jawabannya A. Terakhir nomor 40. Sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 sampai 11. Oke, seperti tadi soalnya. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian tanpa pengembalian sebanyak 120 kali. Hati-hati, di sini ada kata tanpa pengembalian. Berarti tidak saling bebas karena yang pertama mempengaruhi pengambilan yang kedua. Frekuensi harapan terambil bola-bola tersebut bernomor genap, kemudian ganjil. Oke, yang genap dulu ada berapa? 11 itu ya, 11 bola itu. Yang genap ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 genap. Yang ganjil ada 6 ya, yang ganjil ada 6. Oke, kalau ditanya peluang genap lalu ganjil, itu berarti peluang, ini ingatnya apa ya enaknya ya, misal A itu genap gitu ya, biar nyaman. A itu genap, B itu ganjil. Peluang terambil genap lalu ganjil itu adalah peluang genap dikalikan peluang ganjil setelah genap terambil. Hati-hati, peluang ganjil setelah genap terambil. Maaf, ganjilnya tadi B ya, saya ganti ganjil setelah genap. Oke, kita lanjutkan. Saat ngambil pertama pengen terambil genap, genap itu ada 5 ya, 5 dari 11. Karena tidak dikembalikan, maka di sini menjadi 10 karena bolanya berkurang 1 ya. Oke, setelah bola berkurang 1, tetapi kalau ditanya yang ganjil itu masih utuh 6, tidak berkurang. Jadi jawabannya adalah berapa ini? Kita sederhanakan mungkin, atau ini jadinya 30 per 110 ya, atau 3 per 11. Oke. Berikutnya yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul yang tadi, genap lalu ganjil. Ya, tinggal 3 per 11 kita kalikan dengan 121. Kita sederhanakan dapat 11, 11 kali 3, 33 jawabannya. Oke, itu tadi ada 40 soal yang saya bagi menjadi 4 bagian untuk materi peluang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share video saya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.